Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Tertulis dalam kitab Yeremia 6 ayat 14, kata kunci renungan pada malam ini adalah perawatan yang tak memadai. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yeremia 6 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga. Firmanku, perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Sebab itu dengarlah, hai bangsa-bangsa, dan ketahuilah, hai jemaat, apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah, hai bumi. Sungguh, ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka, akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Terambil dari kitab Yeremia 6 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Sang Tabib Agung selalu memiliki obat yang tepat. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Pergelangan kaki yang terkilir adalah hal yang biasa terjadi. Tetapi itu dapat menimbulkan masalah yang tak kunjung usai jika tak ditangani dengan baik. Orang yang terkilir ringan akan lebih baik jika beristirahat, dikompres es, dan kakinya diangkat. Namun, orang yang terkilir, tetapi mengabaikannya dan terus beraktivitas meski kesakitan, dapat terkilir lebih parah. Seorang ahli bedah kaki mengatakan bahwa kita sering terbiasa dengan terkilir dan membiarkannya, padahal, kaki terkilir yang paling ringan seharusnya diobati agar tidak kambuh lagi. Selain itu, luka yang parah tentunya butuh perlakuan layak. Ketika Yeremia menyampaikan pesan Tuhan untuk menentang para pemimpin Yudea yang jahat, ia berkata, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera,
Ia sekali lagi menyalahkan perawatan yang tak memadai atas luka rohani parah di pasal 18 ayat 11. Lalu bertanya, tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Pertanyaan Yeremia yang menyelidik, mengilhami rohaniwan tua yang menyatakan pesan pengharapan dan pengampunan yang masih kita perlukan. Ada balsam di Gilead untuk mengobati semua yang terluka, ada balsam di Gilead untuk menyembuhkan jiwa yang sakit karena dosa. Balsam itu kuasa Yesus yang menyembuhkan luka kita yang dalam akibat dosa. Sudahkah Anda mengoleskan balsamnya? Kehidupan di belakang kedamaian yang palsu. Yeremia 6 ayat 13-14 berkata, sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Nabi Yeremia menyaksikan pemandangan yang mengerikan yang terjadi pada umat Tuhan. Untuk menyembunyikan dosa, mereka membangun kehidupan di belakang kedamaian dan keamanan yang palsu. Ketamakan dan kerakusan memenuhi hidup mereka yang dikamuflasekan dengan hati yang pura-pura hancur. Seluruh kehidupan mereka penuh dengan kepalsuan seperti air mata palsu, pertobatan palsu, dan penyembahan palsu. Umat Allah kehilangan rasa malu dan kedukaan karena dosa. Mereka tidak lagi memandang Allah sebagai Allah yang murka terhadap dosa. Yeremia berteriak, seharusnya mereka merasa malu, tetapi mereka tidak punya malu. Apakah wajah mereka tidak kemerah-merahan karena menahan malu? Tidak. Mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Dari pemimpin mereka, pendeta, penginjil, diaken, pimpinan paduan suara, pemain musik, pemimpin pujian, guru-guru sekolah minggu, sampai jemaat semuanya terlibat dalam dosa. Bahkan khotbah yang didengar setiap minggu bertemakan berkat dan kasih Allah yang tak berkesudahan, tidak disinggung sedikit pun akan penghukuman Allah dan murkanya terhadap orang yang berdosa. Khotbah tentang neraka jarang kita dengar lagi saat ini. Karena hal ini akan membuat telinga pendetanya memerah, dan orang-orang penting dalam gereja akan kabur ke gereja lain. Firman Tuhan berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Firman Tuhan harus diberitakan secara keseluruhan. Teguran harus disampaikan bagi mereka yang hidupnya tidak benar. Tidak ada rasa nyaman saat khotbah disampaikan bila temanya tentang penghukuman dan pengadilan bagi orang berdosa. Dan gara-gara khotbah Jonathan Edwards yang keras ini yang berjudul, Orang Berdosa dalam Tangan Allah yang Murka, membuat orang-orang yang mendengarnya menggigil ketakutan, dan mereka meraung-raung memohon belas kasihan Allah. Orang-orang yang mendengarnya diinsyafkan akan dosa-dosa mereka. Khotbah semacam ini akan menyadarkan orang yang terbuai dalam jebakan dosa dan mengembalikan mereka kepada tangan Allah yang penuh kasih. Kita sedang berada di penghujung milenium ketiga. Tanda-tanda dunia semakin nyata bahwa kuantitas dan kualitas dosa semakin meningkat. Kehidupan masyarakat Sodom dan Gomora terulang bahkan semakin parah pada zaman ini. Apakah kita ikut-ikutan dengan perbuatan mereka yang tidak tahu malu berbuat dosa itu? Karena itu, tetaplah waspada, hindari diri kita dari perbuatan kehidupan di belakang kedamaian yang palsu. Permohonan Yeremia agar Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Yeremia 14 ayat 21 berkata, janganlah engkau menolak kami, demi namamu, dan janganlah engkau menghinakan takhta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Dalam nas hari ini, kita melihat doa Yeremia yang sangat mendalam dan penuh dengan permohonan kepada Tuhan agar tidak meninggalkan umatnya, mengingat perjanjian yang telah dibuatnya dengan mereka.
Ayat ini mengandung beberapa makna penting yang bisa menjadi renungan bagi kita. Pertama, permohonan untuk kasih setia Tuhan. Yeremia memohon agar Tuhan tidak menolak umatnya demi namanya sendiri. Ini menunjukkan bahwa Yeremia sangat menyadari bahwa kasih setia Tuhan adalah dasar dari hubungan antara Tuhan dan umatnya. Ketika kita merasa ditinggalkan atau mengalami kesulitan, kita pun bisa datang kepada Tuhan dengan memohon belas kasihan-Nya, bukan karena kita layak, tetapi karena nama-Nya yang kudus dan janji-janji-Nya yang setia. Kedua, pentingnya takhta kemuliaan Tuhan. Yeremia juga memohon agar Tuhan tidak menghinakan takhta kemuliaan-Nya. Takhta ini melambangkan otoritas dan kekudusan Tuhan. Kita diingatkan untuk selalu menghormati dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita, menyadari bahwa hidup kita seharusnya mencerminkan kemuliaan-Nya. Ketiga, mengandalkan janji Tuhan. Yeremia mengingatkan Tuhan akan perjanjian yang telah dibuatnya dengan umat Israel. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengingat dan mengandalkan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan adalah setia dan janji-Nya tidak pernah gagal. Dalam situasi apapun, kita dapat menemukan kekuatan dan penghiburan dengan mengingat janji-janji-Nya yang diberikan kepada kita dalam Alkitab. Keempat, keintiman dalam hubungan dengan Tuhan. Doa Yeremia ini menunjukkan kedalaman hubungannya dengan Tuhan. Ia berbicara kepada Tuhan dengan penuh keintiman dan keterbukaan. Ini adalah contoh bagi kita tentang bagaimana kita bisa berdoa dengan jujur dan terbuka kepada Tuhan, mengekspresikan perasaan kita dan memohon pertolongan-Nya. Apa yang hendak direnungkan dari nas hari ini? Ayat ini memberikan beberapa hal penting yang dapat direnungkan dan dijadikan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Pertama, ketergantungan pada kasih karunia Tuhan. Yeremia mengakui ketergantungan penuh umat Israel pada kasih karunia Tuhan. Ia memohon agar Tuhan tidak menolak mereka, bukan berdasarkan perbuatan baik mereka, tetapi demi nama Tuhan sendiri. Ini mengajarkan kita bahwa keselamatan dan pengampunan datang dari anugerah Tuhan, bukan dari usaha kita sendiri. Kita perlu selalu mengingat bahwa kasih Tuhan yang setia adalah dasar dari hubungan kita dengannya. Kedua, pentingnya nama dan kemuliaan Tuhan. Doa Yeremia menekankan bahwa tindakan Tuhan harus sesuai dengan kemuliaan dan kekudusan-Nya. Janganlah engkau menghinakan takhta kemuliaan-Mu, menunjukkan bahwa setiap tindakan Tuhan mencerminkan kemuliaan-Nya. Kita diingatkan untuk hidup dengan cara yang menghormati dan memuliakan Tuhan, sadar bahwa hidup kita seharusnya mencerminkan karakter dan kemuliaan-Nya. Ketiga, kekuatan perjanjian Tuhan. Yeremia mengingatkan Tuhan akan perjanjiannya dengan Israel. Ini mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah setia dan janji-janji-Nya dapat diandalkan. Kita bisa mengambil penghiburan dan kekuatan dari kenyataan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan perjanjiannya dengan umat-Nya. Dalam masa-masa sulit, kita dapat berpegang pada janji-janji Tuhan yang kekal dan tidak berubah. Keempat, pentingnya memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan. Yeremia meminta Tuhan untuk tidak membatalkan perjanjiannya meskipun umat Israel tidak setia. Ini mengajarkan kita untuk selalu memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan, bahkan ketika kita merasa tidak layak. Tuhan adalah penuh belas kasihan dan selalu siap untuk menerima kita kembali ketika kita datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Karena itu, dari renungan ini, kita diajak untuk hidup dalam ketergantungan penuh pada kasih karunia Tuhan, menghormati dan memuliakan nama-Nya, mengandalkan janji-janji-Nya yang setia, berdoa dengan keintiman dan kejujuran, serta selalu memohon pengampunan dan pertolongan-Nya. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera? Damai sejahtera, bila tidak ada damai sejahtera, dalam Yeremia 8 ayat 11. Yeremia adalah seorang nabi Allah, yang menyatakan bahwa penghakiman akan menimpa Yerusalem.
Namun Yeremia ditentang oleh raja dan para imam yang tidak mau mendengarkan pesannya. Menurut mereka, pesan Yeremia untuk menyerah kepada Babel sama dengan pengkhianatan. Nabi-nabi palsu, yang mengaku berbicara atas nama Allah, juga menentang pesan Yeremia. Yeremia mengumumkan pertumpahan darah, kehancuran, dan penghakiman ketika Babel menaklukkan Yerusalem. Sebaliknya, para nabi palsu mengatakan bahwa masa depan Yerusalem tampak cerah. Yerusalem mengharapkan perdamaian, bukan perang. Ungkapan damai, damai, ketika tidak ada kedamaian ditemukan dalam Yeremia 6 ayat 14, dan juga Yeremia 8 ayat 11. Hal ini juga ditemukan dalam Yehezkiel 13 ayat 10 dan 16. Di keempat tempat, ini memiliki arti yang sama dalam konteks sejarah yang sama. Yeremia ibarat seorang dokter yang menyampaikan kabar buruk kepada pasiennya. Diagnosisnya adalah, kecuali tindakan drastis diambil, pasien akan meninggal. Namun, para nabi palsu memberikan pendapat kedua. Jangan dengarkan Yeremia, kata mereka, kamu akan baik-baik saja. Alih-alih melakukan operasi radikal dan perubahan gaya hidup secara drastis, para pendeta dan nabi palsu mengatakan hanya balutan ringan saja yang diperlukan. Ayat berikut ini ditemukan dalam Yeremia 6 ayat 13-14 dan diulangi persis dalam Yeremia 8 ayat 10b-11. Dari yang kecil sampai yang besar, semuanya tamak akan keuntungan. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu daya. Mereka membalut luka umatku seolah-olah luka itu tidak serius. Damai, damai, kata mereka, ketika tidak ada perdamaian. Ketika para imam dan nabi palsu berkata, damai, damai, mereka menyangkal bahwa penghakiman akan segera tiba. Mereka memberikan jaminan palsu kepada masyarakat. Asumsi yang jelas adalah bahwa Yerusalem dan Yehuda tidak melakukan dosa besar dan bahwa Allah tidak berkenan terhadap dosa-dosa tersebut. Padahal, menurut para nabi palsu, Tuhan cukup senang dengan umatnya dan ingin memberkati mereka. Mereka menjanjikan perdamaian, perdamaian. Sayangnya, perdamaian yang mereka janjikan tidak terwujud. Kitab Yeremia menyatakan hal ini, dan, pada akhirnya, Yerusalem dihancurkan oleh Babel, seperti yang telah Tuhan katakan. Nabi Yehezkiel mengatakan hal serupa, karena nabi-nabi palsu menyesatkan umatku dengan mengatakan, damai, padahal tidak ada kedamaian, dan karena, ketika tembok tipis dibangun, mereka menutupinya dengan kapur, maka beritahukan kepada orang-orang yang menutupinya. Dengan kapur sehingga akan jatuh, hujan akan turun dengan derasnya, dan aku akan menurunkan hujan es, dan angin kencang akan bertiup. Dalam ayat yang sama, Tuhan berkata, maka aku akan mencurahkan murkaku ke tembok dan ke orang-orang yang menutupinya dengan kapur. Aku berkata kepadamu, tembok itu sudah hilang, begitu pula orang-orang yang mengapurnya, yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat penglihatan tentang perdamaian padahal tidak ada perdamaian. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Esa. Saat ini, masih terdapat nabi-nabi palsu dan pemimpin agama yang memberikan janji-janji perdamaian palsu padahal tidak ada perdamaian. Pesan perdamaian dan kemakmuran, menjual. Beberapa pengkhotbah dan guru saat ini mengatakan bahwa kehidupan Kristen adalah tentang perdamaian dan kemakmuran. Namun Tuhan tidak menjanjikan hal itu. Ada pula yang mengabaikan atau meremehkan keseriusan dosa dan mengajarkan bahwa Allah tidak peduli dengan perilaku mereka. Yang lain menyangkal bahwa penghakiman kekal menanti orang berdosa yang tidak bertobat. Meskipun Allah menjanjikan hal sebaliknya. Ini adalah contoh modern tentang nabi palsu yang menjanjikan perdamaian ketika tidak ada perdamaian. Paulus memberitahu Timotius untuk memberitakan firman. Bersiaplah pada musim dan di luar musim, mengoreksi, menegur dan memberi semangat,
dengan penuh kesabaran dan instruksi yang cermat. Karena waktunya akan tiba ketika orang-orang tidak lagi dapat menerima doktrin yang sehat. Sebaliknya, untuk memenuhi keinginan mereka sendiri, mereka akan mengumpulkan sejumlah besar guru di sekeliling mereka untuk mengatakan apa yang ingin didengar oleh telinga mereka yang gatal. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan berpaling kepada mitos. Orang suka mendengar kabar baik, dan mereka tidak ingin mendengar bahwa kesulitan mungkin merupakan kehendak Tuhan bagi mereka dalam hidup ini atau bahwa penghakiman pasti terjadi setelah kematian. Umat Kristiani mempunyai tugas menyampaikan kabar buruk karena kabar buruk harus diterima sebelum kabar baik bisa efektif. Allah memberikan kesaksian terhadap orang-orang yang kepadanya Yesaya diutus untuk melayani, dengan menyebut mereka kaum pemberontak, anak-anak penipu, anak-anak yang tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Orang-orang seperti itu telah menutup telinga mereka terhadap firman Tuhan, dan hanya ingin mendengar kedamaian. Bahkan ketika tidak ada kedamaian, mereka berkata kepada para nabi Allah, "Jangan beri kami lagi penglihatan tentang apa yang benar, beritahu kami hal-hal yang menyenangkan, nubuatkan ilusi. Berhentilah menghadapkan kami dengan Yang Maha Kudus Israel." Mari kita dengarkan ringkasan kitab Yeremia, penulis. Yeremia pasal 1, ayat 1 mengidentifikasi Nabi Yeremia sebagai penulis kitab Yeremia. Tanggal penulisan, kitab Yeremia ditulis antara tahun 630 dan 580 sebelum Masehi. Tujuan penulisan, kitab Yeremia mencatat nubuatan terakhir tentang Yehuda, peringatan akan kehancuran yang akan datang jika bangsa tersebut tidak bertobat. Yeremia menyerukan agar bangsa ini kembali kepada Tuhan. Pada saat yang sama, Yeremia menyadari bahwa kehancuran Yehuda tidak dapat dihindari karena penyembahan berhala dan amoralitasnya yang tidak bertobat. Ayat kunci, Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk kamu dalam kandungan, aku telah mengenal kamu. Sebelum kamu dilahirkan aku telah memisahkan kamu. Aku mengangkat kamu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 17 ayat 9. Hati adalah penipu di atas segalanya dan tidak dapat disembuhkan. Siapa yang bisa memahaminya? Yeremia 29 ayat 10-11. Beginilah firman Tuhan. Apabila genap 70 tahun bagi Babel, aku akan datang kepadamu dan menggenapi janji kasih karuniaku untuk membawa kamu kembali ke tempat ini. Sebab aku tahu rencana-rencana yang aku adakan bagimu, demikianlah firman Tuhan. Rencana untuk mensejahterakanmu dan tidak mencelakakanmu. Rencana untuk memberimu harapan dan masa depan. Yeremia 52 ayat 12-13. Pada hari ke-10 bulan kelima, tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, panglima pengawal kekaisaran, yang melayani Raja Babel, ke Yerusalem. Dia membakar bait Tuhan, istana kerajaan dan seluruh rumah di Yerusalem. Setiap bangunan penting dia bakar. Kitab Yeremia terutama merupakan pesan penghakiman atas Yehuda karena penyembahan berhala yang merajalela. Setelah kematian Raja Yosia, raja terakhir yang saleh, bangsa Yehuda hampir sepenuhnya meninggalkan Tuhan dan perintah-perintahnya. Yeremia membandingkan Yehuda dengan seorang pelacur. Allah telah berjanji bahwa Ia akan menghakimi penyembahan berhala dengan sangat berat, dan Yeremia memperingatkan Yehuda bahwa penghakiman Allah sudah dekat. Tuhan telah menyelamatkan Yehuda dari kehancuran berkali-kali, namun belas kasihan-Nya sudah berakhir. Yeremia mencatat Raja Nebukadnezar menaklukkan Yehuda dan menjadikannya tunduk padanya. Setelah pemberontakan lebih lanjut, Tuhan membawa Nebukadnezar dan tentara Babilonia kembali untuk menghancurkan Yehuda dan Yerusalem. Bahkan dalam penghakiman yang paling berat ini, Tuhan menjanjikan pemulihan Yehuda kembali ke tanah yang telah Tuhan berikan kepada mereka.
Yeremia 23 ayat 5-6 menyajikan nubuatan tentang kedatangan Mesias, Yesus Kristus. Nabi menggambarkan dia sebagai cabang dari keluarga Daud, raja yang akan memerintah dalam kebijaksanaan dan kebenaran. Kristuslah yang pada akhirnya akan diakui oleh Israel sebagai Mesias sejati ketika dia menyediakan keselamatan bagi umat pilihannya. Nabi Yeremia mempunyai pesan yang paling sulit untuk disampaikan. Yeremia mengasihi Yehuda, namun ia lebih mengasihi Tuhan. Betapapun menyakitkannya bagi Yeremia untuk menyampaikan pesan penghakiman yang konsisten kepada bangsanya sendiri, Yeremia tetap taat pada apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan dan katakan. Yeremia berharap dan berdoa memohon belas kasihan Tuhan bagi Yehuda, namun juga percaya bahwa Tuhan itu baik, adil, dan benar. Kita juga harus menaati Tuhan, bahkan ketika itu sulit, mengakui kehendak Tuhan lebih penting daripada keinginan kita sendiri, dan percaya bahwa Tuhan, dalam hikmat-Nya yang tak terbatas dan rencananya yang sempurna, akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Kehidupan di belakang kedamaian yang palsu. Yeremia 6 ayat 13-14 berkata, "Sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera." Nabi Yeremia menyaksikan pemandangan yang mengerikan yang terjadi pada umat Tuhan. Untuk menyembunyikan dosa, mereka membangun kehidupan di belakang kedamaian dan keamanan yang palsu. Ketamakan dan kerakusan memenuhi hidup mereka yang dikamuflasekan dengan hati yang pura-pura hancur. Seluruh kehidupan mereka penuh dengan kepalsuan seperti air mata palsu, pertobatan palsu, dan penyembahan palsu. Umat Allah kehilangan rasa malu dan kedukaan karena dosa. Mereka tidak lagi memandang Allah sebagai Allah yang murka terhadap dosa. Yeremia berteriak, seharusnya mereka merasa malu, tetapi mereka tidak punya malu. Apakah wajah mereka tidak kemerah-merahan karena menahan malu? Tidak. Mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Dari pemimpin mereka, pendeta, penginjil, diaken, pimpinan paduan suara, pemain musik, pemimpin pujian, guru-guru sekolah minggu, sampai jemaat semuanya terlibat dalam dosa. Bahkan khotbah yang didengar setiap minggu bertemakan berkat dan kasih Allah yang tak berkesudahan, tidak disinggung sedikit pun akan penghukuman Allah dan murkanya terhadap orang yang berdosa. Khotbah tentang neraka jarang kita dengar lagi saat ini. Karena hal ini akan membuat telinga pendetanya memerah, dan orang-orang penting dalam gereja akan kabur ke gereja lain. Firman Tuhan berkata, "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Firman Tuhan harus diberitakan secara keseluruhan. Teguran harus disampaikan bagi mereka yang hidupnya tidak benar. Tidak ada rasa nyaman saat khotbah disampaikan bila temanya tentang penghukuman dan pengadilan bagi orang berdosa. Dan gara-gara khotbah Jonathan Edwards yang keras ini yang berjudul "Orang Berdosa dalam Tangan Allah yang Murka", membuat orang-orang yang mendengarnya menggigil ketakutan, dan mereka meraung-raung memohon belas kasihan Allah. Orang-orang yang mendengarnya diinsyafkan akan dosa-dosa mereka. Khotbah semacam ini akan menyadarkan orang yang terbuai dalam jebakan dosa dan mengembalikan mereka kepada tangan Allah yang penuh kasih. Kita sedang berada di penghujung milenium ketiga. Tanda-tanda dunia semakin nyata bahwa kuantitas dan kualitas dosa semakin meningkat. Kehidupan masyarakat Sodom dan Gomora terulang bahkan semakin parah pada zaman ini. Apakah kita ikut-ikutan dengan perbuatan mereka yang tidak tahu malu berbuat dosa itu? Karena itu, tetaplah waspada, hindari diri kita dari perbuatan kehidupan di belakang kedamaian yang palsu.
Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.